Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini Idris Sardi Lubis selaku guru Bahasa Indonesia di SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini kita akan belajar di slide ya, karena kebetulan saat ini masa pandemi, otomatis kita tidak bisa bertatap muka langsung. Insya Allah nantinya kita bisa bertatap muka untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, di sini saya akan membawakan sebuah materi pada kelas 11 ya, tentang cerpen. Bisa kita perhatikan langsung di slide berikut. Baik, sebelum mengetahui tentang cerpen ini lebih jauh, kita harus mengetahui tentang karya sastra, karena cerpen ini bagian dari sebuah karya sastra. Oke. Sama seperti sebelumnya, setiap kita mencantumkan sebuah pengertian, kita harus berpatok pada suatu referensi ataupun sumber dari mana kita menemukan pengertian tersebut. Jadi di sini karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Jadi di sini sebuah karya sastra itu ungkapan sebuah hati seseorang yang dia tuliskan ya, dengan bahasa yang komunikatif tentang maksudnya, apa yang ada dalam pikirannya. Tujuannya untuk nilai keindahan, estetika ya, estetik. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Oke. Bisa kita next. Di sini karya sastra terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada karya sastra itu berbentuk fiksi, yaitu lebih bersifat hayal. Karya sastra yang kedua ada berbentuk non-fiksi. Karya sastra ini kebalikan dari fiksi, yaitu bersifat nyata. Di sini seringkali kita menyalahartikan antara fiksi dan non-fiksi. Kadangkala kita mengira fiksi itu berupa fakta, padahal fiksi itu lebih bersifat khayal. Sementara non-fiksi inilah yang bersifat kenyataan. Di sini kita sering salah dalam menafsirkan antara fiksi dan non-fiksi. Kita mengira bahwa fakta dan non-fakta. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Nah, karya sastra fiksi terdiri atas. Di sini saya buat ada 3 jenisnya ya. Karya sastra yang fiksi itu terdiri atas, yang pertama ada puisi. Secara umum pengertian puisi merupakan karya sastra yang berasal dari ungkapan hati ataupun curahan hati penyair. Karya sastra ini dibuat berdasarkan ungkapan penyair. Apa yang ada di dalam hatinya, menyampaikan sesuatu, ia tulis dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua ada drama. Drama di sini adalah sebuah karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran. Jadi di sini dalam mengartikan sesuatu itu kita bebas mengartikannya asalkan masih dalam konteksnya. Di sini drama bisa saja nanti kita artikan itu merupakan tiruan kehidupan manusia yang dipentaskan. Bisa juga seperti itu pengertiannya. Kemudian yang ketiga ada karangan prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti. Bedanya nih, kalau dia di prosa itu ada rima, diksi, irama dan lain sebagainya. Tidak terikat ya. Sementara itu di puisi. Bedanya dengan puisi. Oke, kita lanjutkan. Karya sastra non-fiksi terdiri atas, ini biasanya yang non-fiksi ataupun bersifat nyata, itu ada biografi. Di sini saya ambil referensi ataupun sumbernya, itu menurut KBBI, karena bagaimanapun dalam belajar bahasa Indonesia, itu kita berpatokan ke KBBI. Menurut KBBI, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bisa dikatakan, biografi merupakan suatu karya tulis yang berisikan rangkaian kisah nyata tentang seorang tokoh. Jadi di sini biografi itu biasanya cerita ya, cerita yang ditulis oleh seseorang tentang kehidupan seorang tokoh. Di
Misalkan entah dia biografi dari presiden kita, boleh. Kemudian autobiografi. Autobiografi yaitu merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Autobiografi juga adalah penjelasan yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan dirinya yang ditulis oleh diri sendiri. Jadi kita di sini harus membedakan apa itu biografi, apa itu autobiografi. Perbedaan yang paling jelas di sini ialah agar kita nantinya jangan lupa lagi ya. Biografi itu riwayat seseorang yang ditulis orang lain. Kuncinya ini, kata kuncinya. Kalau biografi ditulis oleh orang lain. Sementara autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri, perjalanan hidup ditulis oleh diri sendiri. Makanya dikatakan autobiografi. Yang ketiga di sini karya sastra non fiksi. Yang ketiga ada catatan harian. Catatan harian ini kejadian yang kita alami sehari-hari. Kita menulisnya biasanya dalam bentuk buku diary ya. Buku diary. Ini dia catatan harian. Kemudian kita next. Prosa terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan, disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menjadi akrab dengan tulisan. Bentuk tulisan pun mulai banyak dikenal. Sejak itulah sastra tulisan mulai dikenal dan sejak itu pula lah babak-babak sastra pertama dalam rentetan sastra Indonesia mulai ada. Ini dia prosa lama. Prosa lama kita belum dipengaruhi oleh budaya-budaya dari barat ya. Kita masih terpatok ke budaya-budaya lama kita, budaya lama nenek moyang. Itu dia. Kemudian kita next. Prosa baru. Prosa baru di sini merupakan prosa yang gaya penulisannya telah dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, ini bedanya. Prosa lama belum dipengaruhi budaya asing, sementara prosa baru telah dipengaruhi ya oleh budaya asing, terutama karya sastra barat. Awal kemunculan prosa baru karena anggapan di masyarakat jika prosa lama sudah kuno. Jadi karena anggapan masyarakat prosa lama itu sudah kuno, ingin pembaruan, makanya masuklah budaya-budaya lain mempengaruhi budaya kita sehingga terciptalah dia prosa baru. Aturan-aturan yang ada dalam prosa baru tidak sebanyak dan semengikat pada prosa lama. Ini sudah lebih bebas dia dari ikatan-ikatan prosa yang ada pada prosa lama. Prosa baru lebih membuka kesempatan bagi penulisnya untuk mengekspresikan imajinasinya dan ide-idenya secara lebih luas. Di sini bisa kita mengekspresikan imajinasi dan ide-ide kita secara lebih luas karena tidak terikat lagi dengan prosa-prosa lama atau aturan-aturan yang ada pada prosa lama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh prosa lama saya berikan di sini. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 contoh ya. Yang pertama hikayat. Di sini contoh prosa lama hikayat. Oke. Ini biasanya cerita hikayat adalah cerita yang kejadiannya di hutan. Ini dia cerita hikayat. Misalkan contoh pada pelajaran yang sering saya sampaikan itu cerita hikayat Indra Bangsawan. Ini biasanya latarnya di tempat di hutan, latarnya di hutan ya hikayat ini. Kemudian nomor 2 ada legenda. Legenda ini merupakan cerita asal-usul suatu wilayah. Nah, ini dia cerita legenda, asal-usul suatu wilayah. Misalkan asal-usul Danau Toba, itu yang paling dekat dengan kita. Ini merupakan masuk ke cerita legenda. Kemudian ada misalkan Gunung Tangkuban Perahu. Ini juga masuk ke legenda. Kemudian nomor 3 ada dongeng. Oke, dongeng di sini cerita yang tokohnya merupakan seperti kartun dia. Ini dia cerita dongeng. Kemudian nomor 4 ada fabel. Ini cerita tentang binatang ataupun
hewan ya. Ini dia yang dikatakan dengan fabel. Ini banyak contohnya tentang binatang. Misalnya bisa kelinci dan kura-kura seperti itu. Itu masuk dia ke fabel. Sementara yang terakhir ada di sini mitos. Mitos itu cerita tentang makhluk gaib. Tentang makhluk gaib di sini masuk ke cerita mitos. Nah, inilah dia beberapa contoh prosa lama. Kemudian kita next. Nah, contoh prosa baru saya berikan di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada roman. Ini roman cerita tentang kehidupan seseorang yang diceritakan sejak ia awalnya hidup ataupun sejak dia lahir sampai dia tua. Nah, ini dia. Cuman seluruh kehidupannya itu dicantumkan di sini, dituliskan di sini. Apapun yang ada dalam hidupnya dituliskan dalam cerita tersebut. Inilah dia kisah seseorang sejak ia lahir sampai ia tua ya ataupun meninggal nantinya. Itu diceritakan dalam sebuah roman. Kemudian ada novel. Bedanya sedikit. Di sini novel cerita juga. Boleh sejak kecil dia, hanya saja ini ditampilkan hanya sebagian kisahnya. Misalkan yang paling menonjol saja. Ia yang ingat ini, ingat itu, dan ingat ini juga. Nah, ini dia ke novel. Tidak semua, bedanya kalau roman tadi, semua kisah hidupnya dituliskan. Sementara di novel, itu hanya separuh, sebagian. Itu dia. Kemudian cerpen. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita bahas. Cerpen. Cerpen ini cerita yang bentuknya pendek. Jadi cerpen di sini merupakan jenis prosa baru. Oke, agar kita nantinya tidak lupa kemanakah dia arahnya cerpen ini. Apakah dia prosa lama atau prosa baru? Ini jelas prosa baru. Oke. Iya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang cerpen. Di sini tadi kita nggak mungkin mempelajari sebuah cerpen kalau kita tidak tahu tentang karya sastra. Oke, karya sastra itulah tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan ini. Pada pembelajaran berikutnya baru kita lanjutkan tentang cerpen. Cerpen ini nantinya pastinya lebih luas cakupannya apa saja yang ada di cerpen. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.